Alhamdulillahilladzi najtama'una fi hadzal maqam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi iqamati salatil jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma wa salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la taqul lahuma uff. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mengajak kepada semua jemaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga pula untuk menjauhi daripada larangan-larangannya. Maka di saat kita mampu melakukan hal tersebut, insya Allah kita masuk pada lingkaran takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas dan kita pahami pada Jumat kali ini berawal dari sebuah pertanyaan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, tujuan manusia hidup itu untuk apa? Saya hidup kesana kemari berbuat ini itu dan yang ininya, untuk apa sebenarnya tujuan hidup itu? Maka Syekh Mustafa Al-Marogi, pengarang tafsir Al-Marogi, natijatun nas fi hayatihi ridallah. Target tujuan dari hidup manusia itu mendapatkan ridho. Semua manusia berbuat hanya mengejar ingin dapetin ridho Allah. Tujuannya apa? Karena target akhirnya dapat tempat surga. Sementara yang bisa masuk ke dalam surga itu orang yang diridhoi oleh Allah. Buktinya jemaah, kita datang ninggalin toko ke masjid ini untuk apa? Ngerjain sholat Jumat, ingin dapetin ridho Allah. Kita duduk, kita diam dengerin khutbah untuk apa? Ingin dapetin ridho Allah. Kita sedekah ratusan juta, nyantunin yatim, ribuan yatim, untuk apa? Ingin dapetin ridho Allah. Kita baca Quran malam, pagi, siang, sore, untuk apa? Ingin mendapatkan ridho Allah. Orang mengorbankan ratusan juta untuk berangkat ke tanah suci Mekah menunaikan haji, untuk apa? Ingin dapetin ridho Allah. Semua orang berbuat baik itu targetnya hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi kadang-kadang lupa jemaah. Tujuan kita ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga berbagai macam kebaikan, tahajud tak pernah ditinggalkan, duha tak pernah ditinggalkan, berjamaah tak pernah ditinggalkan, haji bisa pulang balik, umroh bisa bulan-bulan atau tiap bulan, baca Quran pagi, siang, sore, malam, sedekah di mana-mana, ingin dapetin ridho Allah.
Banyak yang lupa, banyak yang lalai karena tujuan dapat ridho Allah, tapi lupa akan sebuah hadis Nabi. Hadis yang mana Ustaz? Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu disimpan pada keriduan bapak. Ridho Allah itu disimpan pada keriduan ibu. Di saat orang tua ridho, Allah pun ridho. Di saat orang tua murka, Allah pun murka. Sehebat apapun seorang manusia, bukan hanya orang biasa, ustaz, kiai, sampai talab habari, sehebat apapun mereka, tapi dia sakiti ibunya, dia bikin luka ibunya, nggak bakal dapat ridho Allah. Selesai di mata Allah. Saya akan contohkan dua orang pemuda yang beda latar belakang. Yang satu namanya Alqamah, yang satu yang namanya Uwais Al-Qarni. Alqamah adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia berjamaah dengan Rasul. Dia mengaminkan doa Rasul. Dia sedekah ke tangan Rasul. Dia perang di belakang Rasul. Dia jihad bareng Rasul. Dia takbir bersama Rasul. Tapi di saat menjelang ajalnya tiba, Alqamah bergelincang, tersakiti dengan sakratul mautnya. Lidahnya terkunci dari kalimat La ilaha illallah. Istrinya berlari kepada Rasul bahwa Alqamah tersakiti dengan sakratul mautnya. Kata Rasul, apakah dia masih punya ibu? Punya ya Rasul. Temuin ibunya, minta maaf atas nama Alqamah. Lari istrinya ke ibunya, minta maaf. Tapi ibunya bilang, urusin oleh kamu, itu kan suami kamu. Aku sudah tidak punya anak yang namanya Alqamah. Balik lagi kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya tidak memaafkan. Kata Rasul, sahabat, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, kita akan bakar tubuh Alqamah hidup-hidup. Maka terdengarlah di Madinah ke telinga ibu Alqamah bahwa anaknya akan dibakar. Berlari menuju Rasulullah. Ya Rasul, kenapa kau akan bakar anakku Alqamah? Jawab Rasul, ibu, lebih baik Alqamah dibakar dengan api dunia daripada dibakar oleh apinya neraka. Kecuali kau memaafkan sebagai seorang ibu. Diam tuh ibunya. Kalau memang seperti itu ya Rasul, saya ridho, saya ikhlas, saya maafkan apapun yang pernah terjadi antara Alqamah dengan aku. Ketika Rasulullah mendengar ibunya mengatakan ridho, maka Rasul berpaling pada Alqamah. Alqamah pun La ilaha illallah. Akhirnya Alqamah mengucapkan La ilaha illallah. Lalu dosa apa Alqamah itu? Membentak depan ibu, berteriak, memukul, membanting pintu? Bukan. Dalam riwayat hadis yang panjang, Alqamah terlalu melebihkan istrinya dibanding ibunya, sehingga ibunya merasa kecewa. Wajar seorang ibu kecewa, Pak. Bayangkan sekarang Bapak di saat posisi menjadi seorang Alqamah, kita punya istri, kemudian mengutamakan istri, ibu kita terasingkan, tersisihkan. Wajar kalau seorang ibu kecewa. Kenapa? Mereka mengandung kita 9 bulan tanpa mengeluh. Dia melahirkan kita dengan perjuangan air mata, tetesan keringat, tumpahan darah. 2 tahun dia relakan waktunya demi sempurna menyusui kita. Perhiasan yang dimiliki di cincinnya dia lepas karena kita sakit, bisa keluar rumah sakit. Kalung yang dimilikinya dia lepas demi bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Dia pertaruhkan tanah, dijual untuk anak-anaknya. Ketika anaknya sudah jadi, anaknya sudah sukses, ketemu dengan seorang wanita, kemudian si wanita itu diutamakan oleh sang laki-laki tersebut. Wajar seorang ibu merasa kecewa. Itu yang menyebabkan Allah pun kecewa kepada Alqamah, sehingga sosok sahabat tidak bisa menemukan mulia di akhir hidupnya. Apalagi kita, hafal Quran enggak, ustaz bukan, kiai juga tidak, apalagi habaib. Alqamah seorang sahabat, dia hidup bersama Rasul,
tapi tidak mendapatkan ridha Allah karena membuat kecewa ibu. Allah pun kecewa. Mau ngejar apa bapak hidup? Mau ngejar apa abang hidup? Sehebat apapun kita, hafal Quran, mau dipertaruhkan di hadapan Allah, tapi kecewa ibunya, gak bakal apa. Tapi lihat Uwais Al-Qarni. Rasul bilang kepada Umar Ibn Khattab, Umar, jika kau ketemu dengan seorang anak muda yang datang dari Yaman, asal di kampung kamu, kau minta doa kepada anak tersebut. Dia bukan manusia bumi, tapi dia manusia langit. Rasul menyuruh sekali Umar untuk minta doa kalau Umar ketemu dengan nama Uwais yang datang dari negeri Yaman. Lalu siapa Uwais itu? Dia seorang miskin. Dia seorang anak yatim. Dia tinggal dengan ibunya yang lumpuh. Dia hidupnya meninggalkan senangnya menjadi anak remaja. Dia tinggalkan kesenangan menjadi anak pemuda. Demi merawat ibunya, nyegokin ibunya, gendong ibunya, bersihkan kotoran ibunya. Sehingga suatu saat yang namanya itu Uwais Al-Qarni melihat sang ibu menangis ketika orang-orang Yaman berangkat ke tanah suci Mekah. Puncaknya, ada apa ibu menangis? Lihat Uwais, mereka pada berangkat haji ke Mekah. Kita mah gak mungkin, ibu gak mungkin nangis tuh yang namanya ibu Uwais. Karena lumpuh, miskin. Uwais tidak banyak kata, pagi harinya beli anak sapi. Dia gendong itu anak sapi dari bawah naik puncak gunung, ditaruh di atas gunung. Sorenya di bawah, digendong lagi turun dari bukit tersebut. Naik turun, jangka 1 tahun. Sampai musim haji berikutnya. Sehingga orang-orang Yaman bilang, Uwais gila. Gendong sapi dari pagi naik ke bukit, sore dibawa turun ke bawah, terus begitu sampai 1 tahun. Segede apa coba bayangkan. Tapi Uwais tidak menggubris. Ketika 1 tahun tiba ke musim haji, maka orang-orang Yaman sudah berangkat, siap untuk berangkat haji dengan kendaraannya. Maka Uwais bilang, Bu, kita berangkat. Kemana Uwais? Lihat orang-orang sudah mau berangkat haji musim haji, Bu. Naik apa Uwais? Kita gak punya kuda, gak punya unta. Kata Uwais, ibu punya anak yang namanya Uwais. Ayo kita berangkat bersama orang-orang. Digendong itu ibunya Pak. Dibopong itu ibunya dari Yaman. Orang naik kuda, orang naik unta. Tapi Uwais menggendong ibunya dengan berjalan kaki. Ternyata dia beli anak sapi. Dia gendong dari pagi naik ke atas, sore turun ke bawah demi berlatih menggendong ibunya membawa ke kota Mekah, dibawa untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki. Penghuni langit menangis, malaikat bergemuruh melihat seorang anak yang ibunya berkata, udah Uwais, tubuhmu sudah penuh dengan keringat, pulanglah. Tidak apa ibu, tidak haji. Bu, keringat ibu lebih banyak dikeluarkan untuk aku dibanding keringat aku. Tapi kakimu berdarah, tapi darah ibu lebih banyak dikeluarkan untuk aku. Maka itulah yang menyebabkan Uwais menjadi manusia langit, bukan manusia bumi. Orang miskin, orang hina, orang yatim, tidak memiliki apapun, tapi dia muliakan ibunya. Rasulullah bilang kepada umat, minta doa kalau ketemu dengan yang namanya Uwais. Lalu sekarang kita mengejar apa dalam hidup? Bapak rajin ibadah, abang rajin baca Quran, bahkan penghafal Quran, tapi punya orang tua sakit tak pernah dikunjungi. Punya orang tua sudah meninggal tak pernah diziarahi. Orang tua ditinggal di kampung tak pernah dikunjungi. Mereka itu punya rasa, mereka itu punya perasaan. Bergenar air matanya, menetes air matanya demi Allah. Bapak hafal Quran, sebanyak apapun bapak masjid di mana-mana, sehebat apapun yang turin yatim dengan ribuan, di saat ibunya menetes karena kecewa, punya anak kok tak ada mengunjungi, punya anak tak pernah menyentuh karena sakit, Allah tidak akan ridha kepada kita. Lalu apa yang akan dikejar dalam hidup kita? Tujuan kita untuk ridho Allah. Sementara ridho Allah itu disimpan pada kedua orang tua, maka beruntung kalau orang tua kita masih ada.
Saatnya lah kita mengalihkan hidup, ambil keridhaan Allah di pangkuannya. Bahkan Allah tidak pandang tanggung, surgaku disimpan di bawah telapak kaki ibu. Kita punya orang tua, kita pernah nyuruh orang, coba gendong, coba pindahkan, nunjuk, liatin, coba di kelopak mata emak kita. Itu ada yang bergenang, Pak. Ada yang mengalir, Pak. Dulu, nak, kamu di saat tidak berdaya, mama gendong, mama cebokin kotoran kamu, bersihin kotoran kamu. Kenapa di saat mama sudah tak berdaya, kamu jijik melihat mama, kamu jijik melihat bapak? Nangis mereka walaupun tidak bisa berkata apa-apa, tapi air mata itu akan menandakan kekecewaan dari mereka. Mati kita, sehebat apapun kita, enggak bakal dapetin ridha Allah. Jangankan kita, Al-Qamar saja tertutup dan terkunci ridhanya dari kalimat La ilaha illallah. Maka rugi besar ketika ibu sudah tidak ada. Kerugian besar di saat bapak sudah tidak ada. Putus semuanya dengan jalur menuju mudah mendapatkan keridhaan Allah. Karena kalau mereka masih ada, maka mudah sekali kita dapetin ridha Allah. Mereka ridha, pasti Allah ridha. Mereka suka, maka pasti Allah suka. Ada seorang sahabat Ansor bertanya, lalu bagaimana dengan aku ya Rasul? Sudah tidak ada ibu, sudah tidak ada ayah. Begitu buruknya hidup mengabaikan mereka di masa hidupnya. Maka kata Rasul, apakah masih bisa, kata sahabat itu, aku berbuat baik dan bakti kepada bala? Kata Rasul, bisa. Dengan cara apa? Al-istighfaru alaihi. Minta ampunlah kepada Allah atas mereka berdua. Jangan pernah setelah selesai sholat 5 waktu kita menyebut nama kedua orang tua kita untuk hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa target hidup manusia mendapatkan keridhaan Allah. Sehebat apapun kita, tetapi kalau ibu dan bapak tidak itu kepada kita, niscaya Allah pun tidak bakal itu kepada kita. Maka mudah-mudahan di sisa umur yang ada ini kita bisa mendapatkan keridhaan Allah melalui keridhaan ibu, melalui keridhaan ayah. Apa yang bisa kita buat mereka bahagia, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang masih ada ataupun sekarang mereka sudah tiada. Di saat kita dapatin ridho dari mereka, siapapun kita, seburuk apapun kita, Allah bakal itu kepada kita. Semoga khutbah ini menjadi suatu renungan, menjadi suatu wacana, menjadi suatu wawasan. Jangan sampai salah kita kejar ustaz untuk dicium tangan, kita kejar habaib untuk dicium tangannya, tapi ada tangan ibu tak pernah kita cium, ada tangan bapak tak pernah kita cium. Itu salah yang sangat-sangat jauh sekali dari ajaran agama. Maka bismillah, dengan kita meniatkan mendapatkan ridha Allah dengan berbagai macam cara ibadah, tapi kita kuncinya harus mendapatkan ridha Allah, ridha Allah ridha walidain, suhtullah bi suhtil walidain. Semoga Allah meridhai kita semua dan kita bisa melakukan hal yang terbaik yang sehingga ibu bapak kita meridhai kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن جميع صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصلح أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم صل أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ونعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة